Ngopi tanpa batas, layar Roso menembus tanpa batas. Oke, ladies and gentlemen, terima kasih teman-teman semua. Layar ini sama rasa ini, ini satu kesatuan. Apa yang panjenengan rasakan, apa yang hari ini rasa di sini, itu yang dikirim ke semesta. Yang dikirim semesta berarti layarnya. Apa? Terima kasih. Yang dikirim adalah hati kita, rasa kita, getaran jiwa kita. Itu yang dikirim ke layarnya. Layarnya akan seperti ini. Jadi gambarnya kelihatan layarnya. Beda ini kan kacamata, tapi kalau layar, kalau hati, ya ini tidak sesuai dengan penampakan kadang-kadang. Hatinya gambarannya misalnya happy, tapi hatinya sedih ya. Yang sedih itu yang terpancar di sana. Yang itu yang dilihat kita, yang realita kenyataan hari ini. Begitu juga ketika kita meminta berdoa seperti ini, meratap-ratap, aslinya kesedihan itu sendiri. Sedih itu kan identik dengan susah, tidak punya, ngelokro. Jadi jangan salah. Jadi rasanya ini yang harus dikeluarkan dengan happy. Sama gitu. Banyak hal-hal yang kita salah paham selama ini. Nah, mari kita bahas di sini biar nggak salah paham. Sedikit-sedikit bisa teman-teman bisa sharing, bisa tanya-tanya. Nanti kita juga menjawab sesuai yang saya bisa, sesuai yang kita yang kita saksikan, yang sudah kita saksikan, yang sudah kita lewati, sehingga kita sharing bareng-bareng judulnya podo-podo nggih sharing mon. Terima kasih Kirun nggih Wibawanto, Mbak Kirun Wibawanto nggih, matur nuwun, terima kasih sudah bergabung nggih. Ngoten nggih. Jadi layarnya ini tergantung perasaan kita, tergantung rasa kita. Nah, inilah yang terjadi realita hari ini. Tuhan juga seperti itu, sudah tersistem otomatis, tidak bisa diakal-akali, yaitu sebenarnya perasaan kita itu yang terjadi hari ini. Berdoa kita sakit hati pada orang lain, ya kita akan selalu mendapatkan itu sakit hati terus saya. Sedikit saja, ini terbalas. Jangan salah, gitu. Nah, ini ada satu cerita. Banyak orang misalnya kita dapuke bersedekah amal jariah, tapi orang-orang selama ini amal dikaitkan dengan kembalinya. Yang dihitung adalah kembalinya, nggih putra, Mas Putra nggih maturun. Yang dihitung kembaliannya. Sehingga banyak orang beramal memilih di hari Jumat, memilih sedekah subuh sing pagi toe, memilih ke sana toe. Nah, itu yang memojokkan nggih, ibaratnya ben konone kebek menurut kan. Jumat juga gitu. Ibaratnya sing dikebeki sapa sih? Ya semua, ya ibaratnya sing Jumatan sing di arahnya ke sana. Siapa yang menebarkan itulah. Pada dasarnya itu benar. Tapi ngunu tapi gak kaya ngunu. Kalau orang Jawa mengatakan seperti itu, gitu ya gitu, tapi tidak seperti gitu. Okay. Yang dimaksud apa? Ketika kita menebar, ya realita seharusnya ilmu langit, ya jangan berharap kembaliannya, otomatis dikembalikan. Kalau kita semakin ijir-ijiran, untuk ijir-ijiran itu untuk reng-rengan. Cara sekolah ini nek 1 tambah 1 2. Ibaratnya ngono, tapi tidak harus ya wis tak kayak situ nanti biar jadi 2. Kalau di ilmu langit tidak seperti itu, justru kebalikannya nggih. 1 tambah 1 2. Kalau 1 kita dikeluarkan 1 lagi, dikurangi 1 kan sebenarnya ini justru bertambah kalau ilmu langit. Kebalikannya. Kalau di bumi 1 tambah 1 2. Kalau kita 1 tambah 1 ya 2 sama. Kalau dikurangi 1 dikurangi 1 0 kalau ilmu realita, ilmu nyata, ilmu logika. Tapi kalau di langit 1 dikurangi 1 bisa jadi ya kosong, bisa jadi lebih 10 kali lipat menjadi 10, bisa jadi menjadi 100, bisa jadi menjadi tanpa batas sesuai dengan sifatnya. Seperti itu. Terima kasih yang sudah bergabung nggih, Munawar Ahmad, Yusuf Sulbar nggih. Hanya seperti itu, kebalikannya, hukumnya berbalik ilmu langit itu. Kalau di sini ilmu logika,
selalu logika. Kita mulai kecil dikasih ilmu logika, mulai bayi sampai ngengek sampai besar, kita matematikanya matematika dunia. Yang matematika langit nyaris tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan. Matematika langit memberi, itu pasti dapat, pasti diberi. Matematika dunia kita harus hemat. Bila perlu menyuruh orang sesuai dengan, ya Ustaz Kojo, kamu tak bayar 100.000 nanti, karena kita yakin hasil kerjanya ini untuk kita bisa lebih dari itu. Itu ilmu dunia. Kalau ilmu langitnya justru tidak ada, malah kebalikannya. Malah semakin besar, semakin kita memberi semuanya, semakin memberi tanpa, semakin kita tidak berangan kembaliannya, maka semakin besar kita mendapatkannya. Itu ilmu yang di langit. Yang hari ini banyak diajarkan teman-teman hari ini, mulai di Kejawen ini mulai kita menebar. Selama ini yang diajarkan di sebelah-sebelah itu, yaitu lebih ke kayak doktrin, semuanya kayak doktrin dia. Kita juga diajarkan di agama tidak pernah mengerti siapa Tuhan. Yaitu di Al-Quran, di kitab itu ya ini, penjabarannya jarang. Hari ini baru mulai kita saling membenarkan sendiri. Hari ini ramai di dunia pertiktokan seperti ini, di dunia YouTube, di dunia apapun, Facebook Pro, apapun. Nah ini mulai kan, ada yang guyonan, ada yang menjuru ke seperti ini. Nah ini justru saling membenarkan dirinya sendiri. Tapi yang benar-benar tanpa batas, yang benar-benar kita mengupas semuanya, inilah kita tidak menyalahkan, semuanya benar. Semua yang terjadi, siapapun panjenengan, siapapun yang di sana, itulah penampakan yang terjadi. Untuk kita yang menyaksikan, nah kita yang menyaksikan ini gimana rasanya? Bisa tidak kita menerima dengan baik hati? Apa biasa lewat saja atau apa, atau thank you, terima kasih nggih matur. Jadi tergantung kita, tergantung rasa kita. Permintaan juga gitu. Kita selalu meminta, memohon, diajarkan berdoa dan lain-lain, sampai menangis-nangis, sampai berdarah-darah. Ada hal yang salah yang tidak bersampaikannya. Tanda kutip kita harus tahu dulu apa, kemana kita mintanya, apa yang seharusnya kita minta, kenapa kita, dalil-dalilnya sudah jelas kan. Misalnya minta, oh pasti ku beri. Aslinya ada seperti itu, kita membuat barcode. Tuhan itu tidak, misalnya Tuhan itu mengerti bahasa kita masing-masing. Tapi untuk secara keseluruhan, ibaratnya kita dikalkulasi secara universal semuanya. Jadi Tuhan tidak pakai bahasa yang itu tadi. Kan gak enak, akhirnya sing isok kan ya, sing isok wong Jawa ya berarti wong Jawa tok sing akhirnya sing diterima. Oke Mas Madi nggih, matur nuwun sudah bergabung nggih. Begitu juga orang yang bahasa Inggris itu akhirnya sebelah sana yang, sehingga kita Tuhan tidak pakai bahasa itu. Tuhan pakai bahasa perasaan, pakai getaran hati, pakai getaran jiwa. Penyampaian ini syariatnya saja. Kita macul ini juga syariatnya. Kita membuat TikTok ini juga syariat. Yang hatinya getaran kita ini, yang akan ditangkap semesta ini. Tuhan itu sendiri yang akan mengembalikan pada kita. Apa tujuanmu ini? Ada di sini. Kita punya fitrahnya, kita punya di hati kecil anak tujuan kita. Kadang kotor, kadang juga jahat, kadang juga yang tahu kita sendiri. Selama kita sendiri masih bisa mengerti hati kita, masih kita tahu, itulah sebenarnya CCTV ini Gusti Allah, CCTV Tuhan, CCTV Allah sendiri ya di situ, di sini. Bukan di sana nunggu ide-ide di Joko membuat malaikat seberapa triliun. Satu orang dikasih 4 malaikat, bahkan lebih. Kalau satu yang menjaga mata sendiri, yang menjaga ini sendiri, yang menjaga piye jajalan. Ya, ngono tapi gak koyo ngono, kembali lagi ke fitrahnya. Nek wong Jawa ngarani ngono. Seperti itu, gitu saja, ngono. Gitu ya gitu tapi enggak kayak gitu, rek. Ngono. Seperti adanya Tuhan itu kosong tapi isi. Ngoten lho. Itu kan ya ngono piye. Tuhan iku yo gak enek rek lho, kok gak enek, tapi enek, ngoten lho. Tuhan iku yo enek tapi gak enek. Maksudnya apa ya itu? Bingung, kowe gak iso, gak akan sampai kita memikirkan, mengupas yang di sana. Gitu loh. Supaya kita bisa tahu hakikatnya Tuhan, supaya bisa mengerti, maka Tuhan apa yang ngarani?
membuat cara wong menurunkan kadarnya. Nek wong nguasi, misalnya nguasi gak tekor aku tak dudu titik. Tak perlihatkan diriku lewat Nur Muhammad. Suruhannya, pesuruhnya. Kata ya di situ mewujudnya Tuhan itu menunjukkan kilo aku yang di Nur Muhammad itu. Nur Muhammad jadi aku, ya aku. Jadi kamu, ya kamu. Jadi siapapun. Jadi binatang, jadi apapun. Seluruh isi semesta ini. Nur Muhammad itu sebenarnya ditunjukkan itu. Tuhan sing asli kono yo laisa kamisli sayun. Kalau kita bisa mengerti yang di sini, sehingga kita tidak akan sakit hati pada orang lain. Bahkan disakiti tetap sayang pada orang lain pun. Ngerti no? Seperti itu nggih. Laisa kamisli sayun. Jadi itu hakikat kan. Jangan salah nggih, ketika kita menebarkan rasa ini tidak nyaman akan selalu tidak nyaman. Banyak orang mendapatkan ilmu baik, misalnya kalau mendapatkan uang, oh ini kotor, jangan dikasih istrinya, dikasih orang lain aja, ben gak salah paham anaknya. Yang dimakan anak istri kita biar ndak ruwet, kan seperti itu. Tapi ada yang melakukannya juga koyoke bener tapi salah. Bisa enggak? Pernah terjadi gak kita justru membagi-bagikan orang lain tapi ada tujuan tertentu. Misalnya untuk foya-foya, untuk minum-minum misalnya. Untuk mabuk-mabuk. Untuk berzina, membayari, untuk orang nakal dan lain-lain. Tinggal tujuannya kita. Tinggal di sini, mindset kita di sini maunya apa ini. Kita senang-senang pada perempuan misalnya. Apakah kita benar-benar membantu biar dia mengentas atau hati kecil kita memang benar-benar senang, benar-benar cinta, benar-benar saya mau orang ini. Jadi jangan salah. Dan ini ditangkap semesta, tidak akan lolos. Hati kita, getaran kita ini yang ditangkap. Bukan gaya-gayaan, bukan yang gaya-gayaan. Jadi real ya. Jadi ilmu pasti, matematika langit ini ilmu pasti. Matematika dunia juga ilmu pasti, yang benar-benar logika. Kalau ilmu langit analogika, ajaib alias. Yang ajaib ini yang tanpa batas sebenarnya. Yang logika tetap 1 tambah 1. Ya kelihatannya harus kelihatan maupun tidak kelihatannya ya 2, 1 tambah 1. Kalau di ilmu langit, ini kebalikannya. Kebalikannya 1 tambah 1 bisa jadi minus malahan. Malah habis kita sendiri saja. Sehingga kebalikannya, kita hanya untuk orang lain saja yang dihitung. Amalmu saja yang dihisap nantinya. Yang untuk dirimu sendiri gak dihitung. Itu untuk dirimu sendiri. Misalnya kita menafkahi anak itu, ini juga kita. Tugas kita. Kewajibannya awake dhewe. Yang untuk orang lain ini loh. Terutama yang benar-benar membutuhkan kita. Bisa enggak kita? Terima kasih tap-tap layarnya. Matur nuwun. Bisa enggak kita? Seperti itu. Dan ini kita mengatakan ini adalah ilmu walian. Diwalik saja. Di layar roso ini sama seperti itu. Padepokan layar roso. Ini yang bicara saya bagi layar roso loh. Gak karepe muni kok. Tidak mewakili apapun. Kita tergantung rasa kita. Ini pun tak kembalikan pada panjenengan. Apa yang panjenengan rasakan? Saya ngomong iki piye rasane? Mbok pikir apa ini bener tak salah, tergantung, bebas, boleh menilai, boleh ini bicara salah, boleh tidak, boleh akur, boleh oke, boleh tidak, boleh sakarepe, boleh terserah, bebas. Tapi yang pasti hati kecil kita ini pasti merasakan. Ini cocok apa enggak? Kok yo tapi ngedabur apa enggak? Tergantung seberapa panjenengan sampai di mana menelaah ini semua, menerima ini semua. Dan itulah yang menunjukkan jati diri kita. Kita sudah sampai di mana sih pengertian kita. Jadi tidak salah paham. Jadi jangan salah paham atau tergantung. Bebas gitu. Boleh gitu. Kita tidak bisa mengatur-ngatur orang lain. Kita tidak bisa membuat. Oke, terima kasih Mas Sumintar. Oh, Pak Sumintar, alhamdulillah ketemu nggih. Kita tidak bisa mengatur orang lain. Harus manut sampai aku. Ya wis aku tak melok aja enggak bisa. Yang bisa adalah kita sendiri, katanya. Kalau mau orang lain menerima kita, ya coba kita bisa menerima orang lain juga. Katanya. Jadi bukan orang lain. Terus mengatur dunia gak iso pecanda semua. Ngatur-ngatur harus kudu ngene mau tak buat dunia. Kita membuat diri kita sendiri saja.
seberapa besar kita bermanfaat untuk orang lain, maka itulah yang akan terjadi nantinya. Bermanfaat, kita akan dahsyat nantinya. Nah, ini butuh waktu, butuh belajar. Ya butuh remuk barang. Nek wis remuk wis gak sukses-sukses. Ajur kenapa? Sehingga kita introspeksi. Cara wong iku mencari kenapa ini setahun ini kok gagal, kenapa? Dicari. Ada apa? Ibaratnya ngoten loh. Kita mencoba flashback, melihat kembali lagi. Kok setahun yang lalu seperti ini, setahun yang berarti ada yang salah. Dipastikan ada yang salah. Ada yang salah. Brengkele ya dia. Dan ini sebenarnya sudah ada warning ya. Ada warning nek ngarani Google Map. Kita baru sudah jalan kencang, tapi kok masih di tempat, kan salah berarti, bener enggak? Masih muter-muter aja. Ada warning sebenarnya, sehingga kita harus balik arah. Kembali ke jalan yang benar, cara wong biyen ngarani wong guru-guru dhewe. Salah dia. Kenapa gini? Ini sudah setahun yang lalu kita sampai tua, kok pancet nek perubahan belas, bahkan semakin jauh, semakin kesasar. Berarti apa salah? Jalannya dewe salah. Mudah nggih, cara melaku itu salah. Kita salah mengemudikannya. Sing nyetir sing salah ngono berarti ngono. Kita harus merubahnya arahnya. Seperti ya itu Google Map semesta yang ngono tok rek ngono. Iki salah ngono, belok kiri mana? Dan belok kanan, belok kirinya kita sendiri yang akan tahu. Kita juga diberitahu ketika kita mau tahu, pasrah kepadanya ngono. Ngono, berserah diri, istighfar dalam arti nah akan diberitahu jalan yang berikutnya. Ini loh jalan yang benar. Ini loh seperti itu. Yo persis seperti omong-omongnya, seperti dikandani alon-alon seperti itu, seperti. Tapi gak kayak ngono ya ngono tapi gak kayak ngono. Gitu ya gitu tapi tidak seperti itu. Ini yang terjadi. Sama. Wahyu juga gitu. Bedanya wong kan membuat kadang-kadang siapa yang membuat? Ya manusia yang membuat. Oh nek Rasul iku jenenge wahyu. Nek nabi jenenge apa ngarani? Untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Tugasnya wahyunya. Kalau manusia lagi namanya ilham, no. Seperti ini namanya juga. No. Enek mana itu firasat aku. Enek sing itu impen. Enek sing itu ngoten no. Aku kudu runu. Itulah sama. Nah itulah petunjuk. Petunjuk dari semesta ini. Hakikatnya. Kalau ditulis bisa. Panjenengan bisa menulis sebuah buku karena intuisi. Seperti ada bisikan, seperti ada ini nalar kita yang berkembang. Itulah malaikat. Nek ngarani, tapi yo jenengin tok, malaikat juga namanya tok. Namanya saja malaikat. Nah. Begitu juga Tuhan namanya tok. Kita mengakses ada sesuatu. Ada sesuatu, ya Allah. La ilaha illallah. Nama. Sebuah nama. Semua layar Rasul juga nama. Kita membuat brand, membuat barcode. Tapi ketika barcode itu, ini berbeda ini, barcode kan ada gambar kotak atau itu bunder-bunder kotak-kotak kan tidak bisa dibaca. Itu namanya barcode. Misalnya barcode sebuah sekolahan, itu kalau didok itu dibaca, duk. Pembaca barcode, pakai pembaca barcode, itu keluar. Oh ini sekolahan SMK tertentu. Ini buka sekolahan apa saja. Gurunya siapa saja, yang diajarkan apa saja, sudah mengeluarkan berapa tahun. Ini lengkap keterangannya. Yang ditulis di barcode seperti itu. Nah, kita harus membuat barcode itu yang baik-baik. Supaya alam ini, semesta ini juga memberikan barcode yang baik. Alam nyata yang baik pada kita. Supaya takdir kita juga menjadi baik. Ya sih berarti takdir tadi. Kita harus membuat barcode yang baik. Dan barcode itu, semudah-mudahnya kita memahami, ya kebiasaan kita. Kebiasaan kita sehari-hari itu yang membuat barcode kita, yang membuat kita jadi sekarang ini. Barcode. Kebiasaan, apa ngarani? Habitat atau apa? Kan sak karepe ngarani iki. Terima kasih nggih sudah membagikan live saya nggih. Beruang nggih, terima kasih. Matur. Jadi seperti itu. Tergantung lah, semudah-mudahnya ya biasamu loh, kon bendinane lah apa sih? Ya wis iku terjadi. Bendinane sambat, ya terjadi.
Sambat itu kalau di tok dukur sambat itu biasa sambat itu ngersulo, gak duwe dan lain-lain menggerutuk, itu sambat. Identiknya seperti ini. Kalau bersyukur identiknya alhamdulillah happy, berarti duwe gue itu rezeki dan lain-lain. Itu bersyukur. Dapoe berarti kalau assalamualaikum pagi pagi waalaikumsalam warahmatullahi. Sehingga kita cukup bersyukur saja selesai. Di Al-Quran pun diajarkan bersyukur saja, barang siapa yang bersyukur akan kutambah. Bersyukur saja. Bukan barang siapa yang bekerja keras, bukan. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah. Tapi ketika kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Ngeri. Siksa yang menderita itu loh, ngersulo yang menderita, ya Allah, hancur karena hasil kita tadi ngersulo. Mudah nggih. Semudah itu sebenarnya. Sama sih. Kita juga belajar, aku ya belajar podo ae. Ngoten lho. Jangan salah ngene. Bukannya gitu enggak nggih, sama. Kita masih nol. Dan saya berangkat di sini tidak seperti yang lainnya, masih real, masih bau kencur kelihatan penampakannya. Apa di sekeliling kita ini bisa dilihat gitu. Jangan bisa tahu juga sampai di mana ini saya menampilkan di YouTube, di TikTok ini. Dari mulai penampakan bajunya, mulai ini. Bahkan saya berusaha tidak nambah-nambahi casingnya, tidak menambah-nambahi biaya yang membuat kita lebih baik. Enggak, masih belum di sana, masih belum sampai ke sana. Justru saya semakin berpikir caranya kita dapuke panggah koyok biasane, gak macak, gak apa, tapi ini bisa diterima. Katanya. Assalamualaikum pagi, nggih, waalaikumsalam, Kepi, nggih, Mas Said, thank you, terima kasih, nggih. Matur nuwun tetep layarnya. Bisa enggak seperti itu? Kalau ini bisa seperti itu, maka kita akan. Dan ini harus dilakukan. Google Map tadi, Google-nya semesta ini tadi, itu petunjuk sebenarnya, yaitu yang ditulis oleh Al-Quran, yaitu yang ditulis di kitab-kitab sana menunjukkan. Setiap kita mendapat persoalan di situ akan ditunjukkan. Setiap kita mendapat masalah di situ akan ditunjukkan jalan keluarnya. Penampakan itu harus kita baca. Iqra. Ya wong Islam ngarani. Iqra, bacalah. Kalau kita sudah bisa membaca, nah sebenarnya itu kan penyaksian. Kita menyaksikan bentuk yang penampakan tadi itu bentuk kongkonane Gusti Allah, suruhannya, rasulnya, utusannya. Namanya jenenge sak karepe ngono. Nah, utusan yang disematkan di sana namanya Isa. Ngono. Wong kono namanya Yesus ngono. Ana sing ngarani ngono. Utusan yang disematkan di sana Muhammad sama Nur Muhammad yang ngarani. Ini juga coba jeneng Nur Muhammad sakarmu, ana sing ngarani Roh Suci, ana sing ngarani Roh Kudus, ana sing ngarani apa yang ngarani sedulur sejati dan lain-lain, Mbak. Namanya. Disematkan sekarang ini Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Ibaratnya calon Levis itu sama nggih. Levis 06 iki jenenge yo Levis 06. Ibaratnya seperti itu, namanya Muhammad, yang disematkan juga Nur Muhammad namanya. Katanya, kalau saya masih kecil dulu ya diajarkan ngono. Tuhan itu tidak akan menciptakan semesta ini, semua ini nek gak gawe Nabi Muhammad. Diceritakan. Asini kan yang ngono tapi gak koyo ngono. Maksudnya apa? Bukan Nabi Muhammad tapi Nur Muhammad. Tapi itu tadi loh, nur tadi itu yang diciptakan sebelumnya. Untuk membuat alam semesta ini. Ini dari nurnya, dari rohnya. Kutipkan rohku. Sama. Biarpun itu binatang, biarpun itu manusia, baik yang buruk, yang jelek, semuanya nurnya. Tidak pengaruh apa-apa bagi Tuhan. Ben sampean dari pencoleng, dari penjahat, jadi orang baik, jadi tidak pengaruh apa-apa. Tidak apa-apa nggih, cocok dengan namanya Muhammad Ilham. Mas Sumintar ero ae panjenengan iki nggih. Nggih, mamanya Muhammad Ilham Diwali, Ilham tambah panggal nglokro ae salah. Iki diganti layar rosa. Ngono, yang menyebutkan layar rosa ini ya ini ki layar rosa ngono. Nggih, Rayu. Mas Sumintar nggih, terima kasih sudah bergabung, matur nggih, dibantu rek kancan rek ngono. Kita selama ini sudah main
MLM. Ini Mas Sumintar ini teman saya nggih. Kayaknya nggih. Sama nggih, pemain apa digital. Pemain apa nih aplikasi sama. Ini yang saya tangkap ini, yang saya sematkan ini di layar rasa ini juga sebuah aplikasi. Siap Ustadz nih, aplikasi Pak Ustadz ini. Aplikasi langit. Ini tersistem otomatis ngaten panjenengan apik ambek aku otomatis aku ya apik panjenengan. Semuanya juga baik panjenengan. Selama ini merasa ego, saya diajak panjenengan misalnya, walah opo iku, aku tahu ngoten. Kita mengecilkan selama ini. Siapa yang mengecilkan? Siapa yang suka memandang sebelah mata? Ya iku sing dimaksud dajjal iku rek. Tidak melihat di sosok saya di baliknya itu bahwa semuanya itu juga Nur Muhammad. Juga Allah itu sendiri, tajalinya juga Tuhan itu sendiri. Jadi semuanya baik, siapapun semuanya. Kongkonan itu utusan, jadi kita tidak boleh menyaksikan, tapi tidak boleh komentar, tidak boleh menilai, apalagi menghakimi. Hanya seperti itu. Kita kembali Kak, kita berbalik. Mas Sumintar, hari ini saya memang kembali. Selama ini sok jagoan, saya sudah malang melintang di jagoan-jagoan itu. Mulai pidato di mimbar, mulai pakai dasi dan lain-lain itu biasa gitu. Semuanya nol, pencitraan-pencitraan itu tidak ada gitu. Hari ini kembali. Justru kita harus berbalik, wong ngono. Sing pintere harus disembunyikan dan gak kemenyek. Kita yang bukan siapa-siapa malah kita itu. Adana. Bisa ndak? Hanya kan. Ini mulai sedikit-sedikit alhamdulillah timbulnya TikTok ini. Alhamdulillah ada YouTube. Alhamdulillah kita bisa menyampaikan. Alhamdulillah ada Facebook apa namanya? FB Pro dan lain-lain. Dan ini juga sama aplikasi. Bisa dibuat jelek juga bisa baik juga bisa. Bahkan ada yang di sini wah ini kok ayo digawe main video call dan lain-lain. Dan ini terpancar, terlihat gitu. Rasa ini kelihatan. Orang yang minta nomor telepon ada, ini sampai tujuannya kemana, ini bisa kelihatan. Ini bukan dukun tapi kroso. Karena memancarkan. Sinyal panjenengan ini pakai rasa gitu. Jenengan SMS kan pakai rasa. Rasanya itu apa? Misalnya jenengan apa namanya? Mencari mitra. Ini Pak Sumintar gitu. Ini belajar gitu. Jenengan saya mencari mitra. Ini biasanya kan di otak kita, wong korek tak jare mesti gelem kok. Saya berusaha bilang yang bagus-bagus. Saya berusaha ini yang bagus-bagus. Lah ini sebenarnya kan sama seperti minta Tuhan itu loh, kita minta ngono. Tapi enggak, Tuhan itu butuh barcode, butuh kebiasaan kita. Butuh Tuhan itu pasti tahu, anak kecil sama anak besar sama orang dewasa tahu. Jenengan sudah sampai tingkat di mana tahu. Tidak usah minta kalau sudah mengerti. Tuhan sudah tahu kita. Ini cocok apa gak di guane panjenengan. Begitu juga panjenengan misalnya mencari mitra atau mencari pendukung atau tidak usah mencari. Tunjukkan saja diri kita. Pasti selesai. Tunjukkan dari sini. Pantaskan ibaratnya. Pantaskan diri kita. Padahal kita pantas dielok ingat. Betul sekali. Setiap hari promosi di medsos. Setiap hari promosi ora cair-cair. Bahkan saya berusaha YouTube membuat baik, tetap gak baik. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa belajar. Oh ternyata ini guyu nggih. Kalau kita melihat video kita yang lama tertawa masih cemen lah, wong pasti orang nggak suka kan gitu loh. Gitu loh. Lost door kita akan mendapatkannya. Gitu. Terima kasih Kung sudah hadir nggih. Matur nuwun nggih. Mas Suraji. Oke nggih. Mas Sumintar nggih. Rahayu nggih. Masih di Sidoarjo nggih Mas Sumintar nggih. Kalau tidak salah. Nggih mohon maaf nggih, lama ndak kontak-kontak gini. Sengaja memang kita lost door. Kita memutus mata rantainya yang biasanya merayu orang, yang biasanya mengajak orang nggih Sidoarjo nggih. Rahayu Sidoarjo nggih. Terima kasih Mas Sumintar itu teman saya nggih. Tapi tidak pernah ketemu nggih, belum pernah ketemu nggih. Tapi dari namanya benar, nah ini baru yang benar-benar teman nggih. Nggih ngapunten, selama ini saya memang sudah lama ngono carane bertobat sangkakno lainnya bener.
Ini dari saya sendiri, memang saya bertobat, tidak merayu orang lagi. Walaupun merayunya dalam hal berdagang, gitu. Berdagang kan merayu. Gitu. Gitu. Ini walaupun benar, walaupun salah, ini tetap merayu. Gitu. Kalau orang lain ini kita ajak, tapi orang lainnya ini tidak sukses, sebenarnya kita tanggung jawab kita. Karena kita yang mengajak. Nah, selama ini, yang kita lakukan di dunia MLM seperti itu, di dunia aplikasi dunia, ini mesti sing suki jerakane yang punya. Bahkan tidak, bahkan bukan suatu kebetulan nek wis gede kita ditinggal, ditutup moro-moro, dapuke, bangkrut dapuke dan lain-lain. Scam. Mudah banget mereka mengatasnamakan scam. Bahkan tidak segan-segan mereka semua ditangkap polisi, tapi juntrungnya selesai, kita tidak bisa menuntut. Bila perlu MOU sama polisinya. Ngono ya ngono, tapi gak kono. Sekali lagi jangan salah paham, kita ngopi wae. Ngopi dasar, ngopi tanpa batas. Sesuai dengan judulnya. Enggak, masih bentar. Apalagi sudah berumuran 50 tahun ke atas. Sudah wayai, wis waktunya. Wis wayai membaca semesta ini bukan dari kacamata ini saja, dohir saja. 57, saya 55 gini. Nih, bukan sudah tidak waktunya lagi kita membaca. Wis wayai ngomong putu. Alhamdulillah saya belum punya putu, baru mulai, baru mantu Juni kemarin. Dan ini mulai belajar. Sudah lama berdiri berjalan dengan dasarnya, dengan egonya. Sudah mendukung, wajah mendukung, pakai dasi mendukung, pakai yang menyebut Pak Jiro terus. Tapi nyatanya apa? Ngelokro. Kita salah paham. Selama ini yang kita tampilkan itu tidak sesuai dengan diri kita. Tidak tahu, siapa sing percaya misalnya kita ini ngedabur misalnya pakai dasi, pakai bukannya tidak punya ada, cegudang, bahkan tempelan-tempelan yang senior, junior, leader, yang leader senior, ada semuanya. Tapi apa semuanya itu apa? Kita tetap kembali kepadanya. Karena kita suaya yang balik kok gurung tobat ayo, gurung bener ayo. Yo wassalam, tidak tahu, Ayo monggo kita berbalik, Kita berbalik saja, sudah saatnya. Dan Tuhan itu sebenarnya kan tidak suruh wus kerja keras wae. Enggak, bersyukur saja, jelas, Saya sudah 7 aplikasi kalau enggak scam. Sudah 7 aplikasi kalau enggak scam. Kalau enggak scam. Maksudnya gini, Pak, yang selama ini kan mesti scam, yang lama-lama. Dipastikan scam 1000%. Pasti. Bahkan yang terbaik pun ada masanya. Sudah ada masanya, ada masuk ke daluwarsanya. Ini kalau tidak scam loh. Ini tetap ada masanya. Bisa enggak sampai anak cucu kita? Tidak bisa. Kecuali aplikasi yang saya, aplikasi semesta. Hanya di aplikasi langit ini, layar rosa ini saya branding aplikasi langit. Ini bisa kan, apapun pekerjaanmu, panjenengan, apapun yang panjenengan lakukan, ayo nyedeki Gusti Allah. Setrume nek kono tok setrume. Dan setrum ini butuh bersih. Untuk menyambungkan ini tidak butuh disambung, tidak butuh disambung terus diplaster enggak. Justru butuh semakin bersih, ini nempel dhewe ngoten. Ya bubar, tidak bisa WD uang, tidak bisa diambil alias diatasi tok, diakali tok nggih. Diatasi tok nggih. Banyak nggih. Saya juga raja tega seperti itu sebenarnya. Nggih, Mas Sumintar nggih. Bahkan panjenengan ndak tahu, saya pun belum pernah ketemu tok, hanya tahu namanya, hanya tahu kabar-kabarnya, jenengan sudah bisa melihat saya. Iki wong mecot, iki wong embongan, iki wong raja tega, iki tak jak mesti gelem. Aku nek iso ngejak wong iki mesti iso melakukan gini. Bener enggak? Panjenengan mesti berpikiran seperti itu. Nek iso ngejak Pak Ilham ini, Pak Muhammad Ilham ini, aku mesti banter. Aku mesti punya masa. Walaupun aku enggak tahu loh. Ini di pikiran sampean panjenengan seperti itu, sehingga sampean enggak henti-henti merayu saya.
Dan saya pun begitu, saya tahu panjenengan, wah iki wong top iki wong dahsyat ini. Seandainya ini tidak salah, seandainya jalannya tidak benar lah. Kita salah paham. Sekarang kita berbalik, Pak. Berbalik ngoten. Caranya menarik orang, kita harus membuat diri kita pantas. Pantaskan. Jangan diem ae, jangan lakukan yang keseharian itu, tak jamin orang-orang yang datang, yang mencari kita. Sama seperti kita menanam bunga. Ini kalau bunganya tukul, baunya dukul, maka yang datang adalah sebuah lebah madu yang datang menghisapnya. Mencari datang sendiri. Tidak usah dikejar, datang sendiri. Inilah. Kalau manusia ya seperti itu, gak usah ngejak-ngejak malah didapur semua di branding. Dalam brandingnya ini yang salah paham. Yang salah paham biasa kadang-kadang ini kita meyakinkan orang itu loh wapi, padahal kita tidak tahu sendiri, padahal kita dibohongi. Ya mesti kan manut A1-nya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lilis Suharyanti nggih. Waalaikumsalam nggih. Kayak ngerti nggih Mbak Lilis Madiun nggih, Rayu. Sama nggih. Ini pemain, ini juga pemain kayaknya. Mbak Lilis ini, kalau tidak salah ini orang Madiun. Ini juga downline saya dulu, ngoten no. Ini di satu komunitas juga pernah ketemu dari satu, bahkan ada yang katut kayak tidak salah uangnya. Ini bener, Bu Lilis. Gimana kabarnya Gus? Oh nggih. Waalaikumsalam. Nggih, Bu Lilis. Maturun nggih sehat nggih. Nah, ini Pak Sumintar. Ini Bu Lilis ini juga seorang jagoan ini. Ini seorang yang dari Madiun. Ini ibunda kita. Ini juga dahsyat di apa dengaran dulu, pernah di umroh enggak salah. Saya juga mengalaminya. Saya sudah malang melintang. Dan ini di titik puncak saya kembali tobat. Dan benar adanya hari ini saya berbalik. Berbalik. Ini dihilangkan, semuanya dihilangkan sama semesta. Diambil semua, sing ruwet-ruwet, bahkan dihabiskan sampai nol, sampai enggak punya apa-apa, sampai kok cara iso ngemlayau sana. Dan satu persatu mulai terasa dikembalikan sama semesta. Dikembalikan sama yang kuasa. Yang tadinya ukurannya 755 meter persegi. Ini dipotongin. Sampai terjual habis bila belum. Dan secara tidak langsung, secara tidak sengaja, kenapa ini dikasih dengan yang persis kembali lagi semula? Lebih. 700 lebih, hampir 800 meter. Dan saya merasakan, ini kesaksian yang nyata hari ini. Sedikit saja amalan kita dibalas. Sabar dan ikhlas Gus yang bisa kita lakukan. Nggih. Terima kasih Bu Lilis nggih. Sedikit saja. Bahkan ketika panjenengan tidak membaca WA seseorang atau membaca tapi seakan-akan tidak membaca, maka jenengan juga akan direspon balik oleh orang lain. Saya mengalami sendiri. Benda seperti itu, Pak, Bu Lilis, Mas Sumintar. Inilah yang terjadi. Ini akan terjadi pada kita. Matur nuwun Bu Lilis, apa kabar? Sehat nggih? Madiun. Pripun kabare Mbak? Sinten niku Mbak Furi? Sudah punya anak berapa Mbak Furi? Nah, Mas Sumintar. Nah ini sebenarnya kalau di Al-Qur'an ngajine ya iku rek wa mayamal miskola tarot. Ini koyo ya wa mayamal miskola tarotin syarra ngoten lho. Mas Sumintar. Jadi apapun amal kecil kita ini walaupun sebesar biji zarah, sawiti akan dibalas, akan dikembalikan. Ngoten lho. Aslinya bukan ngrumasane wong kan sing apik-apik tok dibalekno, yang jelek juga sama dikembalikan. Juga mendapatkan ngono. Jadi podo, jadi cara ngono kiri kanan oke. Ini lagi mudik Madiun, Furi, lahiran bulan September. Alhamdulillah nggih, duwe putu rek nggih. Nanti tak mampir insyaallah nggih. Nggih Bro nggih. Jadi ngoten Mas Sumintar. Jadi kita ini ayo dibuat sharing. Layar Rose ini sebenarnya tak buat sharing nggih. Bayuk bareng-bareng. Saya lagi mengakses gimana caranya gak nyambut gawe itu duit. Apa ini? Bisa. Tuhan sudah sebutkan, Tuhan sudah diajarkan di Al-Qur'an itu ayat surat Nuh 10 sampai 12 atau berapa itu ada gitu.
Diajarkan persis ngono. Hanya istighfar saja bersitok. Bersitok tidak ada dosa. Sakarmu, hanya kepingin saja, hanya sampai mambu tok, semesta akan menuntun mendapatkannya. Mambu jeruk itu jeruk, mambu durian itu durian. Iso enggak ngono? Di akhir November balik lagi ke, oh nggih, Mbak. Nggih, Bu Lilis, insya Allah sebelumnya. Terima kasih tap-tap layarnya. Mas Sumintar. Koko Latos nggih, Lilis Suryani live menyukai nggih, terima kasih. Matur nuwun nggih. Hanya seperti itu toh. Akan dibalas. Dan ini semua dibuka di Al-Quran. Orang paham pelas beda nih orang. Kita tidak paham. Saya juga tidak paham sama sekali. Hari ini pun saya paham sedikit saja. Ini bisa dibuka. Bahkan tak kasih bocoran gitu. Saya tahunya hari ini. Saya bukanya siapa Muhammad itu. Siapa Nabi Muhammad. Siapa Nur Muhammad. Siapa Allah. Itu saja. Jangan mengerti. Selesai. Trisula. Ada yang tanpa batas. Ada yang chipnya yang dikasih ini, yang namanya Muhammad. Ada lagi kita Muhammad, manusianya ini. Sama, kita ini posisinya sama dengan Nabi Muhammad. Podo satu nes manusia. Nabi Muhammad juga bisa mati. Di balang watu juga gocer, juga berdarah. Kita juga sama. Itulah ngono. Asli bukan Tuhan maksudnya. Sama gitu. Sama gitu. Nah itu sebenarnya yang disampaikan itu juga gitu. Yang di Isa itu juga manusia. Buktinya apa? Disalib yo kena. Lah pundi kopine Om. Nggih. Kopine. Lah itulah. Ini kan sebuah nggih. Terima kasih Gaby nggih matur nuwun lah ngono lho. Terima kasih lah. Mulai nggih sinau nggih. Sinau. Saya tahu persis siapa panjenengan juga gitu nggih. Panjenengan juga tahu, mungkin belum tahu nggih, sehingga bacanya sedikit-sedikit ngoten. Ngoten nggih. Jadi seperti itu. Ini tidak akan geser. Selama kita masih bisa mati, ya itu bukan Tuhan. Artinya apa? Ya gak enek Gusti Allah itu. Tapi enek. Mewujud pada kita. Mewujud pada kita. Jadi ngopi tanpa batas. Malah gak ono unjukan. Enek kopi ini enek. Sebelum jopo mana tak tinggal mana. Kemarin tak tinggal ngedoli wong akhirnya hilang yang pengikutnya. Ini baru 3 yang pengikutnya itu. Maaf, aku tak lanjut nyuci dulu ya Gus. Salam sehat dan bagian selalu. Oke, terima kasih. Bu Lilis lho, Bu Lilis Gus-Gus layar rasa ini ki layar rasa Pak Ilham. Terima kasih. Matur nuwun Bu Lilis atas hadirnya. Rahayu. Nah, ngoten. Sama Assalamualaikum juga gitu. Assalamualaikum artinya selamat, salam dan selamat sukses dan lain Mas sama Gus ini. Kita kita mengucapkan selamat pada setiap kita yang kita temui, bahkan pada semesta semuanya. Sehingga kalau berdoa ya semoga selamat pada semua makhluk hidup semuanya. Ya wis kita akan mendapatkannya, kebalikannya. Omon tok. Lek gak ono kelamutane kecut. Nah, nggih bener-bener kan kelamutane blas iki. Ini ada. Aku Isa nggih. Jadi seperti ini, kita berbalik. Kita kembali nggih. Nggih Mas Sumintar nggih. Jadi selama ini wis wayahe piye carane kita? Ya berpikir saja, kita berpikir baik saja, kita bersih saja. Kita ambil jalur langit. Jalur langit mencari rezeki itu ada banyak nggih. Baik bersih saja intinya bersih saja. Kalau kita bisa satu persatu, misalnya kita silaturahmi, itu juga jalur langit. Oleh-olehnya silaturahmi itu mendapatkan diperpanjang umurnya, ditambahi rezekinya. Silaturahmi. Ada lagi bersyukur. Itu puncaknya nggih bersyukur. Ya wis seneng tok happy, dikai wong kopi ya diombe. Alhamdulillah. Dikai kopi sasetan ya wis, ndak usah nawar-nawari ndak usah. Tapi bisa juga di klik layar rasa ada nggih. Jualan kopi. Kopi sponsor kopi bebek. LB Coffee. Nah, kita jalur langit. Seperti itu. Enggak tahu deh, nggih. Enggak tahu deh, nggih. Maaf nggih bahasa Jawa nggih. Kalau pean tambahi sangune Om damel bidal ngono. Nggih, tak saingi, tak sangone ngono.
Nah, disinilah TikTok ini sebenarnya mengajarkan itu. TikTok ini. Ini urusan sangu ge, malah urusan sangu di sini sudah diajarkan kasih bunga, kasih love orange, kasih ini sebenarnya bukan untuk saya ge, untuk panjenengan sendiri ge. Saya sekarang di kopi juara, bisnis kopi yang tidak harus jualan kopi. Nah, ini loh, bisnis kopi yang tidak ge. Nanti dikirim apa reng-rengane. Saya nek kopi rodok nyantol, karena saya maniak kopi. Nah, gitu. Maniak kopi. Kebetulan saya di sini juga. Nanti kan bisa jualan. Bahkan jualan di TikTok ini tanpa batas gitu, tidak harus pakai apa namanya. Kita harus membuat kopi, tidak harus pakai salah, tidak harus promosi, cukup kita promosi dewe, di situ disematkan keranjang kuningnya, selesai. Nah, inilah bentuk kemajuan hari ini. Nah, yang kemarin-kemarin juga benar, jualannya tidak salah, tetap. Cuman di zaman dulu, zaman sekarang memang lain. Caranya lain, sama. Berdagangnya tetap caranya lain. Hari ini sudah adanya zamannya zaman seperti ini. Kita harus berubah sama. Gitu. Di ajaran agama pun sama sebenarnya. Ada kata-kata yang tidak relevan, yang seharusnya tidak dipakai hari ini. Nah, misalnya tidak nyontoh Kanjeng Nabi misalnya. Kan sudah wong bid'ah kan ya. Itu kan kembali lagi nek ojo ngono yo ngono tapi yo gak koyo ngono rek ngono. Mosok kudu ngono, mosok ngombe kopi ku gawe seruput ngene misale. Digital lo kan yo biyen, kan juga ada gelasnya. Nek wong kene enek lepeke juga. Kalau di sana lainnya juga tanpa lepek misalnya. Ada yang pakai cangkirnya sing cuwilik tok. Nguasi cangkir tok enak. Pernah nggak merasakan seperti itu? Melihat bentuknya cangkir kecil di warungnya sederhana, sampai apa namanya, sampai tempatnya untuk pembakaran itu sampai gosong, karena pakai pembakaran yang pakai kayu. Tapi kan indah rasanya. Pernah melihat seperti ini? Itu tergantung dirasa kita, tidak harus mewah gitu rasa gitu. Semesta juga gitu. Semesta menangkap itu bukan pada jumlahnya. Misalnya mau berbagi itu, bukan pada jumlahnya, tapi pada ikhlasnya. Kalau orang besar dikasih uang kecil ya mungkin tapi anak kecil dikasih uang 10.000 atau 5.000 atau sekedar es krim saja yang 2.000-an itu deh jasa. Itu bahagianya. Sehingga ada jajan pasar nih wong Jawa. Wis happy jajan pasar itu 10.000 itu kono sak krombrok 500-an. Arek cilik-cilik nyorek jajan pasar selamatan selesai. Sama dengan hajatan orang besar. Sama dengan kita bersedekah besar. Ada lagi yang membuat manfaatnya ya, mencari disedekahi wong sok non jero bisa pencuci apa dengan ini toilet, pencuci sedekah di sana misalnya. Ada orang yang parkir dikasih 100.000, ada tergantung banyak gitu. Caranya apa nih? Sinau, caranya belajar biar sedekahnya ini menjadi bermanfaat besar. Ada caranya enggak? Orang-orang selama ini yang disibuknya bukan nilainya, gimana caranya besar ini manfaatnya. Misalnya 5.000, ini kalau dibelikan apa ya enggak manfaat, dibelikan rokok ya enggak cukup, 1 cepet atau 2 batang, 1 batang pun apa nih paling elek itu berapa itu rokok. Nah, untuk berapa? Ini akan bermanfaat besar kalau diberikan jajan nanti untuk anak kecil. Atau dikasihkan nasi yang paling untuk desa ini lah, nasi 5.000 dikasihkan orang yang tidak bisa makan. Ini manfaatnya besar. Manfaatnya dilihat dari manfaatnya. Sedekah subuh, nggih. Sedekah subuh bagus. Ini mengambil dari asal mula apa ya? Paginya. Tapi kalau hitung-hitungan kita mendapat lebih banyak ya tetap aja, tidak banyak dapatnya. Kita dimulai dari subuh itu, kalau orang mengatakan kita keseharian kita kalau dari bangun pagi ini sudah kita baik-baik, enjoy, alhamdulillah. Nanti akan mendapatkan baik-baiknya keseharian full. Tapi kalau dari mulai pagi wis keplecok ae, namburi kesandung misalnya. Godok kopi kliwatan gosong, kuntean pedang panas dan nanti sampai siang akan mendapatkan sial. Biasanya seperti itu.
sedekah subuh. Iki wong Islam mesti, ini memang ada ilmunya. Tuhan itu orang ngantuk, ya orang turu. Itu ada. Berdiri sendiri, berdiri tegak. Ini diajarkan pas sholat itu, seperti alif itu pas itu. Orang turu, melekan biasanya, melek bengi maksudnya jogo melek. Melek sini bukan melek itu toh nggih. Orang turu maksudnya ya sama nggih. Kesadaran kita juga jangan tidur. Ojo turuan. Selama ini tidur kita. Bahkan lupa, kayak eling blas. Oh, ini ternyata salah. Oh, ini saya ternyata berimbas saya ini. Hidup saya ini ternyata sekecil apapun ternyata ada nilainya. Akan dibalas ternyata. Oh, sak enake dhewe, nyirik to, ngakali to. Sehingga ada orang dulu, kalau orang Jawa ini takut. Takut anak cucunya nanti mendapatkan karma itu, mendapatkan perlakuan kita ini. Nurun ibaratnya. Takutnya justru ini akan semakin takut. Tapi jelas memang bahkan ini dibuat orang oleh pesugihan. Tidak tanggung-tanggung langsung MOU yang tak ambil orang kesayanganmu. Bisa paham enggak ini? Ya itulah hakikatnya kelakuan kita juga gitu. Nek kelakuannya dia gak cukup, celengannya dia gak cukup, amal baik kita tidak cukup untuk nempui kelakuan kita. Ya kita mengambil dari daging darah daging kita yang diambil, bu rezeki nih, bu opone semua nggih. Kesehatan juga rezeki, kekayaan juga rezeki, apapun nggih. Keindahan yang diambil itu. Kalau kita hati-hati orang tua ini, kasihan anak cucu kita. Ini akan terjadi beneran sama. Ini nenek moyang kita dulu juga pernah. Ken Arok itu mengambil istri hanya karena membunuh suaminya, Tunggul Ametung. Ini pun pakai skenario. Ada tumbal, yang ditumbal siapa yang dibuat tumbal? Yang namanya Kebo sapa iku? Sing bagian gacor iku ditumbalno. Sing asli matane Ken Arok. Akhirnya Ken Dedes dinikahi. Ini sampai turun-temurun terjadi. Terjadi karma mengulang. Kalau tidak diputus mata rantainya, tidak akan selesai. Sampai entek. Diputus mata rantainya. Nah, anaknya nanti ganti membunuh Ken Arok. Begitu juga anaknya Ken Arok ganti membunuh yang tadi membunuh. Ganti sampai terus. Kalau tidak terjadi MOU, ya wis sadar sampai di sini wis tidak selesai. Nah, itu diceritakan yang dulu yang pertamanya itu, yang empu siapa itu? Bukan yang bicara. Nanti akan asline gak ngono rek. Kebuan Abrang kalau nggak salah, nggih kebuan. Asline gak ngono, gak wis mati terus enek swara ndak gitu nggih. Ini secara tersistem dilalah kersane Allah, otomatis tersistem ngene ku mang. Bedanya di cerita itu diceritakan iki lho sing muni ku, sakti polahe mati, metu swarane. Kon jange seanak turmu akan mendapat secara sampai 7 turun. Asline gak ngono. Asine. Ini tersistem otomatis walaupun gak minta, walaupun dihindari tidak bisa. Ini akan mengejar kita, tidak bisa dihindari. Kita akan menerima amal kita. Kon mateni yo gentak pateni. Sama, nanti amalnya seperti itu. Kasihan enggak? Bayangkan seperti yang Kebu Anabarang itu dibuat apa nih? Itu dibuat tumbal. Dia mendapatkan karmanya gara-gara apa? Uangnya sok gacor ae, bahkan bukan miliknya diharani. Saking jadi ahlinya Kebu Anabarang ini diceritakan di sini, uangnya itu suka mengumbar suara. Sok pamer, aku dua iki pamer. Akhirnya dibuat sama Ken Arok dibuat apa nih kalian? Dibuat kelinci percobaan digawe. Oh iki cocok, nyoh aku dua iki lho, keris iki lho. Karena tahu sifatnya maka Kebu Anabarang ada no pamer konco-konco kilo wekku, kilo aku dua iki, kilo sakti. Memang sakti kerisnya. Aslinya keris biasa tapi ya sakti. Ken Arok juga sakti. Dia tahu, tapi salah jalan itu tadi. Yang jadi masalah, Tunggul Amet itu juga tidak bisa mati, tidak bisa dibunuh kalau tidak pakai keris yang ramuannya itu ibaratnya. Ramuannya ada ini dari gunung sana, dari gunung kan ibaratnya. Cara saiki berarti racun sing paling sakti, oh racun untuk kono. Cara saiki.
Dan itu akan membuat karma sehingga orang ya mengambil jalan itu ya akan terjadi juga ada balasannya oleh mau cukup model apa ya. Kita hidup mau seperti apa boleh, tapi semuanya ada karmanya, semuanya ada balasannya. Ibaratnya ngoten no. Benar enggak? Mas Sumintar. Jadi ini karma kita sendiri ngoten no. Halo nggih, Hoa, Todeng nggih, halo nggih, Mami nggih. Semuanya kita sendiri yang mengalami ini sebenarnya hasil kerja kita. Aku biar lapo ya, aku wingi lapo ya kok bangsa saya kok ruwet. Nah, jangan orang lain yang disalahkan, kita sendiri. Oh, berarti aku salah ya Allah, istighfar ya wis. Aku salah. Coba berhentilah, gak ngono maneh. Wis gak ngejak, wis gak ngono. Apalagi nek ngejak wong terus wis ngejak wong greget ayo gak tegak gelem dijak dalek ya. Menghakimi malahan. Benar sekali, siapa yang menanam pasti menuai. No, ngono lho. Pak Ustadz iki sing muni iki. Iku sing Pak Sumintar itu maksudnya. Nah, iki mek gacor tok. Nah, ini jadi pakai rasa nggih. Ini pakai rasa, layar rasa sesuai dengan judulnya di atas. Layar rasa. Ini memang layar sehingga ini oleh nggih, siapapun boleh nggih. Di sini masuk. Ini sengaja tak setting siapapun bisa masuk. Ini sebuah pendepokan nih. Kalau ada urusan ngaji biasanya cenderung ke Islam. Kalau kebaktian cenderung ke Kristen. Ini layar rasa. Sesuai dengan rasa yang kita rasakan masing-masing. Oleh ngomong apa ya, tapi kita sendiri yang merasakan. Jangan mau merasa apa boleh. Kan gak usah khawatir, semuanya akan berbalik pada panjenengan, bukan pada saya. Setiap yang panjenengan lemparkan juga karena saya sendiri. Maksudnya apa? Ketika panjenengan tidak suka saya sendiri, berarti saya jelek. Ini belum baik berarti. Saya sendiri. Tidak ada jalan lain kecuali saya harus memperbaiki diri supaya panjenengan suka saya. Seperti itu toh. Mudah nggih. Lane awake dhewe wong gapek wong kok gak suka mbek aku gak menek, ya karena saya toh ae. Jenengan juga ndak kasih love orange berarti saya juga ndak sering ndak kasih love orange itu toh ae, mudah. Nah, sehingga oh iya jadi gak salah paham akhirnya. Tetap judulnya ngopi tanpa batas. Ngopi bisa kemana saja, ngopi sakape bang ngopi putih, bang ngopi sasetan, bang ngopi apa. Ngopi tanpa batas ya di sana dok, ngopi langit. Kopi negah kan kopi negah enek. Nah gitu nggih, bener nggih. Medeni rek, nek muni ilmu hakikat, wow nanti akeh sing menghujat. Apa kon niku jenengan ngoten. Ilmu muni mari ilmu apa muni, ngelmu kono kleru, ngomong kleru. Ini ngopi tok, ngopi tanpa batas. Ngopi ya sakarepe ngopi kok. Gitu nggih. Jika tidak salah paham. Maunya saya biar tidak salah paham. Siapapun biar tidak salah paham. Itu to'ai layar rasa ini. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah enak 3.000 orang, 3K. Wake kan nggih. Enak kebuk anabrang metu. Metu, ken arok metu keluar yang tombok irek diramesi. Dikasih nomor nggih. Ada keris apa dengan ini? Metu lagi. Ada lagi empu gandeng metu nggih. Ngopi alias ngobrol pintar cari. Nah, ngoten. Ngopi nggih. Bener gak? Ngobrol pintar lagi. Ini baru luar biasa. Metu kan nggih. Nggih, Pak Sumintar pun, Pak Ustadz Sumintar pun akhirnya mengeluarkan kata-kata yang dahsyat. Inilah kata-kata dahsyat. Sebuah kata nggih. Ini juga sebuah ilmu asine. Mek muni tok masih ngopi yang masih layar rasa pun ilmu asine, Pak. Ini penciptaan. Layar rasa ini penciptaan. Siapa yang mencipta? Ini Muhammad Ilham. Dulu sering mengatakan Ilham Muhammad. Dulu juga mengatakan Ilham Joyo. Membuat band. Dan ini di ending, di puncak terakhir, di masa tuanya ini. Menjadi layar rasa, layar rasa. Tapi semuanya masih ada. Masih ada. Itulah identitas saya. Gak nambahi, gak ngurangi. Ini real. Ini ada orang yang sering berhubungan ini Pak Sumintar ini. Sama Bu Lilis tadi ini. Sini, Nek Bu Lilis sering ketemu, memang member saya ini di satu komunitas dulu, MLM. Dan MLM sebenarnya bagus MLM itu. MLM itu leadernya ini, kata kuncinya kalau ini bisa, Purita, nggih ngoro nggih, terima kasih nggih. Ini ngoro koncoku nek ngoro. MLM itu sebenarnya kan kita bisa sukses kalau bisa mensukseskan anak buah dhewe ngoten.
Sehingga tugasnya panjenengan leader ya nyuksesno anak buahnya, tapi hari ini kan enggak. Piye carane duit itu duit ngono. Piye carane upline itu kudu duit downline akeh kan ngono. Salah kaprah. Ngono. Yang diaplikasikannya salah. Sebenarnya ngono tok ae. Kalau jenengan memfokuskan membuat orang-orang itu sukses, downline mitra-mitra kita, maka dipastikan panjenengan akan sukses. Kita akan sukses. Nek gelem nyuksesno orang-orang. Lah saya diakali ya, dia diakali ambek owner-e. Owner ku nek wis entuk duit akeh scam. Alasane ngono. Sama nggih. Ini ada dahsyat pun kan tambahi produk ini tambahi biar bisa jalan tambahi mana. Akhirnya tetap aja. Endingnya sudah masanya wis kedaluwarsa. Terima kasih Bu Ratna. Majidan Angga, thank you nggih. Ngopi nggih. Jadi enak nggih. Bisa dipahami nggih Mas Sumintar. Kenapa kita pakai kata-kata ngopi tanpa batas? Kenapa juga layar rasa? Kenapa enggak ngaji rasa? Kenapa enggak ngaji diri? Kenapa enggak ini? Ini bukan apa-apa, ini juga bukan siapa aja. Tapi tak jamin artinya dalam. Apa yang kita bicarakan ini jeru. Ya wong ngarani. Nggih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Ini kuliah subuh bukan nggih. Ini ngopi pagi hari ini nggih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau pun tidak benar, kalau salah, ini memang semata-mata kita manusia, al-insanu makhluk khotok wanisyan, tepatnya lupa dan salah. Jadi, ya aku dewe sing salah nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar rasa menembus tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.